Oke, halo malam semuanya. Ya, malam. Malam, Bang. Kita akan mulai ya. Kita akan sedikit ngobrol tentang gimana sih besok pendakian besok setelah COVID, pasca COVID. Apakah kita akan berdamai sama COVID atau enggak? Atau gimana? Sekarang di sini udah ada Dr. Adila Hastika Fasya. Dila monitor. Ya. Nah, Dila sempat terdaftar juga di Inner tahun berapa ya, Kak? Lupa. 2017. Ya, gitulah kira-kira. Dila boleh, kita akan mulai ya, sedikit aja sebentar. Kita langsung mulai biar menghemat waktu. Dila, silahkan, Dil. Ya. Terima kasih, Docai. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan, saya Dr. Fasya yang lagi bertugas di Rumah Sakit Dustira Cimahi. Untuk malam ini, mungkin saya bisa sedikit sharing tentang coronavirus untuk sedikit pengetahuan ke teman-teman dan keluarga teman-teman juga. Yang pertama, virus ini definisinya adalah suatu penyakit yang sebenarnya, halo? Ya, terus, Dil. Yang sebenarnya pertama kali itu menyerang sistem pernafasan. Penyebabnya ini adalah virus. Tapi semakin berjalannya waktu, penelitian-penelitian menunjukkan sebenarnya tanda awalnya itu nggak hanya dari saluran pernafasan. Jadi coronavirus ini memang unik bisa dibilang, karena orang yang terinfeksi coronavirus tidak mesti menunjukkan gejala dari gangguan pernafasan, walaupun kebanyakan menunjukkan keadaan seperti batuk, nyeri tenggorokan, dan demam. Tapi untuk beberapa kasus ada yang menunjukkan tidak menunjukkan gangguan pernafasan. Jadi untuk coronavirus ini masih dalam penelitian lebih lanjut. Halo? Ya, terus? Ya, definisinya untuk sementara memang penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Kemudian apa saja yang menunjukkan gejala-gejala dari coronavirus? Sebenarnya ada yang dengan gejala dan ada yang tidak dengan gejala. Kemudian ada yang gejala pun ada yang ringan dan sedang ataupun langsung yang berat. Kemudian pertama-tama saya menjelaskan yang berat ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang rentan. Nah, seperti apa keadaan yang rentan? Itu salah satunya yang usianya lanjut atau di atas 50-60 tahun ke atas. Itu adalah orang-orang dalam kelompok yang rentan. Kemudian orang dengan penyakit bawaan seperti orang dengan penyakit autoimun, kemudian ada penyakit kanker, kemudian darah tinggi, kencing manis, ataupun gangguan nafas dari awal seperti asma, itu juga termasuk kelompok yang rentan. Nah, masuk ke gejalanya. Pertama gejala dulu, nanti saya jelaskan ke bagian klasifikasi ODP, PDP, dan OTG. Pertama, sebenarnya gejalanya ini, kalau gejala klasiknya, itu ada riwayat demam, kemudian gangguan pernafasan seperti batuk, atau nyeri tenggorok, atau pilek. Itu biasanya gejala klasiknya, yang untuk screening awal, sangat ditentukan dari suhu tubuh, yaitu demamnya yaitu sekitar 38 ke atas. Nah, itu hanya gejala yang sering ditemukan, walaupun banyak juga orang yang terkonfirmasi coronavirus tidak menunjukkan gejala seperti yang disebutkan tadi. Kemudian, ini gejala klasik. Jadi nanti ada beberapa kelompok yang bisa terkena coronavirus
tapi tidak menunjukkan gejala sama sekali, atau gejalanya ringan dari yang disebutkan tadi. Kemudian ada yang gejalanya langsung berat dengan orang-orang yang sudah kesulitan bernafas dan membutuhkan alat bantu nafas seperti ventilator. Kemudian kalau nanti ke kasus yang lebih ekstrim lagi, bahkan pasien dengan coronavirus ini tidak menunjukkan gejala sakit pernafasan. Bisa dari gejala sakit kulit, yaitu kemerah-merahan. Ada beberapa foto dari kasus yang sudah didokumentasikan di internasional. Untuk tanda-tanda kemerahan di kulit itu memang tidak bisa digambarkan secara khas, tapi untuk beberapa kasus didokumentasikan ada gambaran tertentu yang mencurigakan adalah pasien-pasien COVID. Kemudian ada juga orang yang menunjukkan gejala dari mata, jadi infeksinya dari mata. Kemudian ada juga orang yang datang dalam keadaan parah, biasanya tumpang tindih dengan penyakit jantung. Jadi untuk beberapa kasus, pasien terkonfirmasi, pasien yang sebenarnya adalah pasien COVID, tapi belum terkonfirmasi COVID, ada beberapa kasus datang dengan gejala nyeri dada seperti serangan jantung, dan biasanya dalam perkembangan yang cukup singkat bisa dalam keadaan yang meninggal atau kritis. Nah, untuk patofisiologi atau perjalanan penyakitnya memang agak rumit, tapi kalau dianalogikan secara singkatnya, virus COVID ini bisa menyerang semua bagian tubuh. Jadi ada yang menyerang di bagian saluran pipis, bisa juga ada yang menyerang ke bagian otak, ada juga yang menyerang ke bagian jantung. Nah, itu sedikit gambaran tentang keadaan klinis atau gejala tanda dari pasien yang terkena COVID. Memang tidak ada yang khas. Jadi ini masih dalam proses penelitian secara internasional. Kemudian kami juga akan memaparkan klasifikasi sementara apa yang dipanggil PDP, ODP, dan OTG. Yang pertama, PDP. Jadi orang yang PDP ini adalah pasien dalam pengawasan. Orang yang disebut pasien berarti orang yang sudah menunjukkan gejala. Nah, yang bisa disebut PDP ini salah satunya adalah orang-orang yang sudah menunjukkan gangguan sistem pernafasan dengan riwayat demam, yaitu demamnya di atas 38 Celcius biasanya. Kemudian tanpa gejala atau penyebab yang jelas dari gangguan tersebut. Misalnya, saya datang ke rumah sakit dengan gejala demam, atau saya pernah demam tapi sekarang sudah tidak demam. Kemudian disertai gangguan pernafasan seperti saya batuk, atau nyeri tenggorok, atau pilek, atau sulit bernafas, itu juga bisa dikategorikan atau dicurigai ke pasien PDP dengan riwayat saya pernah berkunjung ke tempat yang sudah transmisi lokal coronavirus dalam 14 hari terakhir sebelum saya menunjukkan demam atau saya menunjukkan gejala saluran pernafasan. Itu sudah disebut PDP. Kemudian bisa juga dipanggil PDP ketika saya hanya ada riwayat demam, atau salah satunya saya hanya ada gangguan pernafasan, tapi saya sudah pernah datang ke lokasi yang sudah transmisi lokal COVID dalam 14 hari terakhir sebelum saya menunjukkan gejala. Entah itu gejala ringan atau berat, tapi 14 hari sebelum saya menunjukkan gejala, saya datang ke lokasi yang sudah merupakan transmisi lokal COVID, itu juga sudah disebut PDP. Jadi pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan itu memang belum tentu terkonfirmasi, tapi sudah dalam warning.
sudah jadi penata laksanaan di rumah sakit, nanti dia akan sudah mulai diisolasi atau dibatasi untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Sampai pemeriksaan menunjukkan orang ini benar-benar bebas COVID atau terkonfirmasi COVID. Kemudian lanjut ke definisi orang dalam pengawasan atau ODP. Nah, ODP ini biasanya gejalanya cukup ringan, dia hanya demam atau gangguan pernafasan yang cenderung tidak berat, tapi pernah ke lokasi yang lokasi yang sudah dinyatakan transmisi lokal COVID, ataupun pernah kontak dengan orang yang ternyata beberapa hari kemudian terkonfirmasi COVID. Jadi ODP ini adalah orang-orang yang dengan gejalanya tidak terlalu mengganggu atau tidak terlalu berat, tapi dia pernah ada kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID atau pernah datang ke lokasi yang sudah dinyatakan transmisi lokal COVID. Kemudian lanjut ke definisi OTG. Nah, OTG ini adalah orang tanpa gejala. Jadi, orang tanpa gejala ini orang yang sudah dinyatakan terpapar atau terkonfirmasi COVID, tapi dia tidak sama sekali menunjukkan gejala. Nah, biasanya orang-orang OTG ini memang diisolasi, tapi sebenarnya kalau misalnya saya lagi ngekos sendiri, saya adalah OTG, saya terkonfirmasi COVID, tapi saya tidak menunjukkan gejala. Penata laksanaannya bisa di rumah sakit saya diisolasi, atau saya diisolasi di kos saya sendiri, tapi nggak boleh kontak dengan siapapun. Kemudian lanjut ke bagian, nah tadi kan saya sempat menjelaskan orang yang kontak dengan COVID. Bagaimana batasan-batasan yang menyatakan orang ini sudah kontak dengan COVID. Jadi ada beberapa penjelasannya. Kontak dengan COVID ini salah satunya adalah orang yang sudah bertemu dengan pasien yang terkonfirmasi COVID ini dalam satu ruangan minimal 15 menit dalam jarak radius 1 meter. Jadi ketika saya kontak dengan pasien COVID dan saya tidak menggunakan APD, saya tidak menggunakan masker, kemudian dalam satu ruangan dengan jarak yang 1 meter, dalam waktu 15 menit saja, itu sudah dinyatakan saya terpapar COVID atau saya ada kontak dengan pasien COVID. Nah, itu sudah termasuk, kalau saya tidak menunjukkan gejala atau gejalanya ringan, saya sudah termasuk ODP. Kemudian ada juga yang kontak erat ini digambarkan seperti orang-orang yang memang ada kontak yang cukup intens, seperti perawatnya atau orang-orang yang memeriksakan kesehatan pasien, itu juga termasuk ada kontak. Kemudian ada juga yang dinyatakan kontak ketika saya tidak kenal dengan pasien terkonfirmasi COVID, tapi saya dalam satu angkot yang sama dengan pasien itu dalam waktu 15 menit minimal. Itu sudah dinyatakan saya kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID. Jadi ketika ditemukan pasien terkonfirmasi COVID, akan di-tracking. Dia sudah kemana saja, dia bisa kontak ke siapa saja, dan lingkungan mana aja yang dia datangi. Itu akan di-tracking. Karena nanti akan dicari tahu siapa saja yang kontak dengan pasien ini. Kemudian, untuk penjelasan tentang COVID, gejalanya, kemudian untuk klasifikasi PDP, ODP, dan OTG mungkin sudah cukup. Sedikit tambahan, jadi sebenarnya untuk beberapa penelitian tentang COVID ini,
kan masih dalam penelitian, masih ada simpang siur. Sebenarnya bagaimana sih cara penyebaran virus ini? Ada yang pernah menyebut bisa karena airborne, ada yang menyebutkan ini karena droplet. Apa bedanya airborne dan droplet? Jadi sebenarnya droplet dan airborne ini hanya berbeda di partikel. Jadi droplet ini partikelnya lebih besar dari airborne. Nah, droplet ini adalah produk dari cairan yang kita keluarkan. Ketika kita bernafas, ketika kita bicara, ketika kita bersin dan batuk, itu adalah droplet yang dikeluarkan. Nah, droplet ini biasanya bisa menular ke sekitar dalam jarak radius 1 meter. Itu kenapa kita perlu social distancing dengan jarak minimal 1 meter dengan yang lain, karena untuk menghindari penyebaran droplet. Kemudian, apa itu airborne? Airborne ini partikelnya lebih kecil dari droplet dan dia lebih infeksius. Jadi tidak hanya 1 meter aja jarak radiusnya, dia bisa beberapa meter. Bahkan ketika saya datang ke rumah sakit, kemudian beberapa meter di sana ada pasien yang sudah terinfeksi. Jika penyebaran itu dengan airborne, saya sudah bisa terkena walaupun saya lebih dari 1 meter jaraknya. Jadi ini masih penelitian apakah coronavirus benar-benar bisa airborne atau tidak. Tapi yang jelas coronavirus ini bisa dari droplet. Kemudian ada beberapa tips untuk pencegahan COVID, yaitu salah satunya cuci tangan sesering mungkin, karena sebenarnya virus ini gampang mati ketika terkena partikel-partikel dari sabun. Bahkan sabun ini lebih bisa mematikan virus dibanding alkohol yang kandungannya 60%. Kalau bisa, sesering mungkin untuk cuci tangan. Kemudian, yang kedua, selalu pakai masker. Jadi masker ini memang diharapkan untuk mengurangi droplet dari kita maupun dari orang lain. Jadi memang sangat penting menggunakan masker. Kemudian makan makanan yang bergizi. Jadi sebenarnya ada yang pernah mengatakan memang, dan itu memang diakui dari penelitian, virus ini memang sebenarnya bisa self-limiting. Jadi virus ini bisa sembuh dengan sendirinya, tapi tidak bisa berlaku ke semua orang. Jadi ketika virus adalah yang bisa sembuh sendiri dengan imun kita, bukan berarti kita bisa bebas kemana-mana karena kita merasa bisa melawan virus itu. Karena kembali lagi, ada beberapa orang yang rentan dengan virus ini. Jadi untuk pencegahannya, dari awal imun kita yang harus dikuatkan. Mulai dari makanan yang sehat, kemudian makanan yang bergizi, kemudian minum vitamin juga sangat dibutuhkan untuk memperkuat imun kita. Kemudian meminimalisir kontak. Jadi untuk social distancing ini memang sangat diharapkan meminimalisir kontak kita dengan yang lain, terutama untuk berjabat tangan itu. Nah, yang ini ya PPT-nya. Kita mengurangi kontak seminimal mungkin karena untuk mengurangi transmisi virus yang kita bawa, kalaupun kita sebagai carrier. Kemudian yang kelima, pembersihan lingkungan sekitar. Memang kita harus rajin-rajin membersihkan lingkungan yang sering kita temui atau kita pegang, seperti kunci, gagang pintu, dan lain-lain. Hal-hal yang sering kita pegang dari luar sampai ke rumah, kalau bisa didesinfeksi terlebih dahulu. Kemudian hati-hati kalau ada kontak dengan binatang. Walaupun masih dalam tahap penelitian, memang ada beberapa binatang yang dicurigai bisa membawa virus ini. Kemudian berolahraga. Berolahraga salah satu upaya kita untuk meningkatkan imun tubuh kita. Kemudian kalau sakit segera cek ke dokter.
Ini adalah salah satu bentuk pencegahan yang bisa kita lakukan ketika sudah ke tahap lanjut atau kita sudah menunjukkan gejala-gejala yang mencurigai ke arah sana. Kalaupun bukan, lebih baik diperiksakan terlebih dahulu, akan di screening, karena kalau keadaannya baik, justru prognosisnya baik. Jadi ketika kita hanya menunjukkan gejala ringan, tapi kita sudah terscreening atau kita dinyatakan misalnya memang positif COVID, justru angka harapan untuk sembuhnya lebih tinggi. Jadi kalau kita ada sedikit gejala atau ada hal-hal yang bisa mencurigai ke arah sana, lebih baik langsung cek ke dokter. Kemudian hindari memegang wajah, karena memang partikel dari droplet ini, dia walaupun tidak kuat di udara bebas dalam waktu yang lama, tidak seperti airborne, tapi droplet ini bisa menempel. Jadi, kalau kita misalnya lupa cuci tangan atau belum cuci tangan, jangan sampai memegang wajah, karena ditakutkan tangan kita sedang ada droplet virus tersebut. Kemudian, ya, saya rasa cukup untuk penjelasannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Oke. Thank you yang udah gabung, yang baru gabung. Kita akan coba atur lagi. Pertama yang pengen ditanyakan adalah yang bisa membunuh virus itu apa sih sebenarnya? Kita akan hilang, virus itu akan selesai itu kapan sebenarnya? Kalau kita lihat dari virusnya mati itu bagaimana, sebenarnya ada beberapa yang dipercaya bisa membunuh virus ini, tapi yang paling ampuh itu dari partikel sabun busanya itu, Cai. Jadi ketika kita cuci tangan, partikel dari sabun ini bisa mematikan virus. Salah satunya yang bisa melumpuhkan virus itu alkohol, kemudian air panas, dan sabun. Tapi memang kalau dari praktikum pun waktu itu pernah ada praktikum tentang disinfeksi. Untuk alkohol ini memang cenderung lebih lemah ketika kandungan alkoholnya di bawah dari 70%. Jadi sebenarnya yang bisa mematikan itu alkohol yang 90% itu cukup bisa mematikan virus. Kemudian sabun apa aja itu bisa mematikan virus, dan air panas. Tapi pertimbangannya kalau kita konsumsi keseharian itu alkohol kurang baik, karena kalau tangan kita kontak dengan alkohol setiap hari dalam jangka waktu yang sering, itu akan mengiritasi kulit kita, malah justru membuat luka atau membuat kulit kita lebih rentan. Jadi memang yang paling baik sampai sekarang mencuci tangan. Tapi kalau di keadaan-keadaan tertentu, diharapkan bawa alkohol untuk membersihkan tangan. Jadi ada 3 tadi, alkohol, sabun, dan air panas. Vaksin udah ada kabarnya gak, Dil? Kalau vaksin masih simpang siur ya, Cai. Jadi memang ada beberapa negara yang lagi berusaha produksi vaksin, cuma dari bidang medis belum ada yang digembar-gemborkan tentang vaksin ini. Jadi belum ada yang pasti. Di rumah sakit pun belum ada vaksin. Oke. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Silahkan. Nggak dengar. Sini aja deh, Kak. Bentar. Apa?
Ya. Oke. Presentasi yang meninggal saat ini di Indonesia COVID itu lebih banyak lansia atau gimana? Kalau dari umur ya, Cai, gimana ya kalau tentang data, gue nggak berani nyebutin angka pasti karena sebenarnya untuk beberapa sumber datanya agak berbeda. Tapi kalau misalnya dilihat dari kelompok rentan, memang orang yang usia 60 ke atas. Nah, tapi ada yang data yang agak menentang dari teori ini. Jadi memang umur 40-an itu sudah banyak yang plus atau meninggal dari COVID ini. Bisa dimungkinkan umur-umur segitu yang tidak rentan memang memiliki penyakit bawaan. Seberapa efektifkah sih, Bill, kita tahu kita terkena COVID atau enggak melalui swab test atau rapid test? Sebenarnya penting banget, Cai. Jadi tadi pagi gue baru baca tentang herd immunity. Herd immunity itu semacam persentase penularan ketika di keramaian. Jadi untuk beberapa negara memang memanfaatkan herd immunity ini. Jadi herd immunity ini kayak ketika orang dalam suatu lokasi dan dia ramai, terus ada paparan COVID, sebenarnya nggak semuanya bisa atau langsung terkena. Hanya kemungkinan 10-30% yang positif. Jadi ada memang nggak salah juga kalau ada orang yang menentang PSBB terlalu lama, karena memang sebenarnya ketika ada paparan virus di satu keramaian, itu bukan berarti semuanya langsung kena, karena probability-nya itu cuma 10-30% kalau dari tiap manusia. Tapi itu juga perlu dikontrol, karena ketika ada yang kasus meledak, jadi kayak di negara apa ya, gue lupa tadi dijelasin. Jadi dia udah mulai social distancing, terus dalam jangka waktu tertentu mereka memberhentikan social distancing itu. Tapi masih dipantau, jika nanti ada kasus meledak, mereka akan social distancing lagi. Jadi sebenarnya boleh yang kayak gitu dikontrolnya dari berjangka, PSBB-nya tuh berjangka, nggak setiap waktu, karena memang ternyata kemungkinan orang terpapar itu nggak langsung 100%. Dia 10-30% aja yang bisa terkena di keramaian. Itu yang menyebabkan swab dan rapid test ini sangat penting. Jadi cepat-cepat difilter orang yang terkonfirmasi itu yang mana, dan jangan sampai mereka ikut nyebarin lagi di keramaian. Jadi yang diharapkan dari masif tes itu cepat dicari yang positif atau terkonfirmasi supaya mereka nggak ada kontak lagi di keramaian. Ini kan waktunya tinggal dikit ya. Mungkin akan dilanjutkan di sesi 2, boleh ya? Karena sekarang ada yang mau nanya. Silahkan langsung. Laili Bang, mau nanya. Ya. Ini Kak, saya mau tanya. Sebenarnya tuh kalau untuk yang sudah terkonfirmasi positif, terus dinyatakan sembuh, apakah memungkinkan untuk terinfeksi lagi atau dia bisa menularkan lagi gitu sebenarnya? Nah, kalau dari penjelasan ilmiah sebelumnya, jadi orang yang sudah terpapar COVID ini, sebenarnya dari tubuhnya dia sudah ada imun yang ibaratnya kayak gimana ya? Ketika imun saya ngenalin nih saya terpapar COVID misalnya, terus saya sembuh, sebenarnya imun saya lebih kuat untuk melawan COVID yang kedua.
karena sistem imun saya udah ngafalin, oh ini nih bentuknya COVID. Jadi ketika COVID datang lagi, saya lebih kuat untuk melawan COVID. Nah, dia terinfeksi lagi atau enggak, itu tergantung keadaan imun dia waktu itu. Oh, oke Kak. Makasih Kak jawabannya. Ya, makasih. Silakan, yang mau nanya lagi. Belum? Oke. PSBB atau lockdown lah. Itu emang harus menghindari keramaian ya. Terus gimana ke depan ini, sebenarnya COVID ini kapan sih selesainya kita juga belum tahu. Dan gimana pendakian ke depan dengan pasca COVID ini, apakah kita akan berdamai sama COVID atau melakukan apa yang harus kita lakukan? Kita akan masuk ke sesi 2 ya, karena waktunya udah habis. Jadi saya akan buat ulang invitation-nya, terus akan share lagi. Kita masuk ke sesi 2 tentang gimana sih pendakian pasca COVID. Oke, thank you. Langsung masuk ke sesi 2 ya. Iya.